Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dengan Hati Nurani yang Murni. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan kelima. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biar dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memiliki hati nurani yang murni, seperti yang dimiliki oleh Paulus dan Timotius. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati nurani dalam bahasa Yunani disebut dengan syneidesis. Sinedesis memiliki arti pengetahuan bersama dan kesadaran diri untuk mampu membedakan mana yang benar dan salah. Dan sinedesis, benar dan salah, acuannya adalah firman Tuhan, bukan pengetahuan manusia, bukan kebenaran menurut ukuran manusia. Sehingga sinedesis dengan hati nurani yang murni itu bersumber benar dan salah sesuai dengan firman Allah. Pada titik ini, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang sinedesis, tentang hati nurani yang murni? Dikatakan, hati nuraniku murni, aku melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, dengan hati nurani yang murni. Di dalam bagian ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi kehidupan Paulus, seluruh keberadaan menjaga hati, pikiran, sikap, kata-kata, dan perbuatan itu ditujukan hanya kepada Allah. Dan kemudian rupanya bagian itu yang diajarkan kepada Timotius, murid terkasihnya. Dan Timotius tidak hanya mendapatkan pengajaran daripada Paulus, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Paulus, yaitu iman pertama-tama yang hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 3 generasi disebutkan. Bagaimana supaya keturunan kita punya hati nurani yang murni? Yaitu kita harus mengajarkan berulang-ulang sebagaimana disebutkan dalam Ulangan pasal ke-6. Ajarkanlah berulang-ulang siang, malam, pagi, petang, waktu mau tidur, waktu bangun tidur, waktu di dalam rumah, waktu keluar rumah, dan ingatlah, tempelkanlah itu peringatan-peringatan tentang kebenaran firman Allah di tiang pintu, pintu gerbang, dikalungkan di leher, dikalungkan di tangan. Semuanya mengingatkan tentang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Esa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita lanjutkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang disebut dengan hati nurani yang murni, yang mengacu kepada kebenaran firman Allah. Sehingga hati nurani yang murni bersumber daripada kebenaran firman Allah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka penjelasan tentang benar dan salah seluruhnya sudah tertera dan tertulis mengenang kepada 10 hukum Tuhan. Semua tindakan-tindakan buruk yang tidak boleh dilakukan, mencuri, berbohong, merampas hak milik orang lain, menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia, tidak menghormati orang tua, itu sesuatu yang dilarang, yang diberikan oleh Allah, mana yang boleh dan tidak boleh. Hati nurani yang diterangi oleh kebenaran firman Allah, maka akan membuat kita bisa mengambil keputusan, sikap di dalam seluruh aspek hidup kita. Tatkala kita berbicara, maka sewaktu kita punya hati nurani yang murni, kita akan tahu percakapan, perkataan yang aku buat ini, apakah berdosa atau tidak? Tindakan yang aku lakukan ini, apakah berdosa atau tidak? Pikiran yang menjadi wadah tempat, apakah pikiranku penuh dengan keindahan, penuh dengan kebenaran, atau penuh dengan niatan-niatan dosa, rencana-rencana dosa, pikiran jahat.
Sikap hati juga itu diterangi dengan hati nurani yang murni berdasarkan kebenaran firman Allah. Apakah kita orang yang sombong, tinggi hati, atau kita menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus yang kenosis, mengosongkan dirinya, seluruh kehidupannya hanya memikirkan untuk kebaikan, menyelamatan manusia. Demikian juga hidup kita. Apakah dalam hidup kita hati nurani murni atau hati nurani yang sudah rusak dan berdosa? Apakah dalam hati kita memikirkan bagaimana hidupku itu bisa menjadi berkat, hidupku bisa menjadi terang, hidupku bisa menjadi jalan buat orang lain menghadapi kehidupan yang semakin baik dan semakin lancar? Atau jangan-jangan di dalam hati dan pikiran kita, kita punya niatan bagaimana saya bisa berjalan naik semakin tinggi kepada tangga kehidupan kesuksesan dengan cara menginjak orang, menggeser orang, menyikut orang, meniadakan orang, bahkan diikuti mungkin dengan fitnah, supaya dengan fitnah kita bisa naik dan orang lain dirugikan. Itu adalah satu contoh kehidupan yang sangat jelas yang kita geluti tiap hari. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Sewaktu kita membaca kepada ayat-ayat berikut, ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu dengan penumpangkan tanganku atasmu. Sikap dan kebiasaan penumpangkan tangan adalah berkat yang dari Allah. Sewaktu kita menumpangkan tangan seorang pendeta, seorang rohaniawan, maka bukan berkat dari dirinya, tapi berkat dari Allah yang diperintahkan kita menumpangkan tangan tercurah kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau kita punya hati nurani yang murni, kita tidak akan takut dengan penghakiman. Suatu kita bertemu dengan hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan sendiri. Karena kita menjalani kehidupan dengan bersih, seturut firman Allah, hati nurani yang murni, sinedesis, yang sudah disucikan oleh Allah, bukan hati nurani yang sudah rusak, dicemari oleh dosa. Tetapi mereka yang hidup tanpa hati nurani yang murni, maka ada banyak kebusukan, kebobrokan, kejahatan, kesalahan yang disembunyikan, kemunafikan, iri hati, benci, dendam yang ditutup-tutupi. Di luar nampak bisa terlihat seperti orang baik-baik, tapi dalam kehidupan yang satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Allah yang menghakimi. Mereka yang punya hati nurani yang murni, menjalani kehidupan berdasarkan benar dan salah seturut kebenaran firman Allah. Kita tidak pernah takut dengan kursi pengadilan. Kita tidak pernah takut menghadapi hakim di atas segala hakim, yaitu Allah sendiri. Apa yang kita buat, yang tersembunyi, yang terang benderang, semuanya akan diungkap tanpa ada yang bisa disembunyikan. Satu bagian kehidupan pun yang kita tutup-tutupi selama ini. Sehingga pelajaran apa yang kita dapat, biarlah kita menjadi orang yang seperti Paulus dikatakan, memiliki hati nurani yang murni, memiliki hati yang penuh dengan tulus ikhlas. Kita berjalan di dalam keadaan terang benderang, kita belajar berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam sinedesis, hati nurani yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Allah. Kita mampu membedakan dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, mana yang benar dan salah. Yang salah kita hindari, yang benar kita ikuti, kita jalani, dan kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah hidup kami dipenuhi dengan hati nurani yang murni. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.